Hari ini saya akan berangkat ke Poncokusumo untuk melakukan sebuah pengabdian. Ini sih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sharing tentang batik. Jadi barusan bersama tim Binus mengunjungi daerah potensi pengabdian. Pak, beberapa waktu lalu saya sampaikan Pak Pandu bahwa saya belum punya pengabdian. Alhamdulillah qadarullah beliau menghubungkan saya dengan salah seorang mitra yang berlokasi di Poncokusumo. Mitra ini ternyata adalah pengrajin batik sejak tahun 2018. Ya, jadi intinya beliau ada kendala dalam proses pembatiknya. Yang saat itu kami belum jelas karena komunikasinya lewat WA. Untuk desain motif batik, Pak, kan kalau kita buat contoh itu kalau ndak ada desain grafis gitu jadi dengan tangan dan akhirnya ndak cepat gitu loh. Sehingga pada akhirnya hari ini agendanya adalah untuk menggali potensi apa sih yang bisa dikolaborasikan kita sebagai akademisi, sebagai universitas, melakukan pengabdian, dan apa yang beliau butuhkan ya sebagai pelaku usaha mikro. Suami beliau itu adalah perangkat desa, ada satu kebutuhan untuk membatik di situ, dan beliau awalnya adalah seorang penjahit, punya kesukaan untuk menjahit dan menggambar, sehingga dari situ sang suami menyampaikan coba bikin batik. Nah dari situlah beliau mulai mengulik yang namanya batik, dan pada waktu beliau juga baru pulang dari Dinas Perikanan untuk mempresentasikan batiknya. Jadi beliau tadi datang langsung mengeluarkan sebuah kain yang di dalam kain itu terdapat sebuah gambar baju yang di dalamnya ada batik, kayak ada miniatur batik. Jadi ternyata begitulah cara beliau untuk pitching presentasi. Mock up-nya itu adalah bikin di kain kecil miniaturnya baju. Saya langsung kepikiran nih, kenapa nggak pakai Pekdora aja ya? Oh yang ngomong Pekdora, saya punya kode promonya ya. Anda bisa cek di link bawah. Kalau pakai Pekdora kan langsung kebayang Pekdora, tinggal masukin motifnya di baju sudah selesai ya. Dan saya juga sudah bikin tutorialnya. Jadi batiknya itu tinggal ganti warna, itu tinggal geser warna saja. Dan kendalanya di situ kain yang sudah beliau batik tadi birunya masih belum tepat Pak. Jadi saya harus ganti lagi. Jadi Anda bisa bayangkan ya, untuk bisa presentasi ke Dinas Perikanan, beliau harus membuat polanya dulu, menggambar betul-betul ngebatik di gambar miniatur batik, lalu beliau presentasikan. Dan ketika ternyata ada ketidakcocokan warna, beliau harus kembali lagi, membuat warna lagi dengan batik yang sama lagi, kembali lagi ke sana lagi untuk mempresentasikan lagi. Dan inilah sesuatu yang seharusnya bisa dipangkas dengan teknologi, entah dengan Pekdora atau dengan hal-hal yang lainnya. Jadi saya langsung meminta beliau untuk menceritakan bagaimana sih proses kreatifnya tahap awal sampai jadi. Jadi intinya kalau beliau mendapatkan satu klien, biasanya dinas perdinasan, beliau mendapatkan brief dulu. Ada dua kemungkinan, si dinas itu atau pihak pemesan itu sudah bikin briefnya, atau nggak punya brief, diperserahkan pada beliau, terserah apapun. Dan itu yang paling beliau suka, karena suka-suka gitu ya, meskipun tetap dengan bertanggung jawab ya, dan profesional. Tapi tantangan berikutnya adalah ketika ada brief, beliau harus merumuskan motifnya sama warnanya. Jika saya tanya, apakah ada pakem untuk membuat gambar-gambar visual itu? Oh iya, itu kreasi sendiri saja. Jadi tidak ada pakem khusus. Apalagi kalau sudah ada pesanan-pesanan dari dinas, biasanya dinas akan meminta untuk dibikinkan apa yang khas di daerah itu atau dari dinas itu. Kalau dinas perikanan gambarnya ikan, kalau dari satu desa tertentu gitu ya, daerah, ya tinggal dicari ikon khasnya apa. Kalau ada gapura, beliau masukkan gapura, seperti itu ya. Nah saya tanya, terus ada berapa kali revisi Bu batasnya? Beliau bilang tidak ada Mas, ya sampai cocok aja ya. Betul-betul sangat kekeluargaan. Katakanlah kliennya itu calon penggunanya akan bilang pokoknya ada ombak, bunga ini, bunga itu. Nah ibunya akan bikin sketsa. Setelah sketsanya oke, beliau akan coba langsung batik di miniatur tadi. Untuk bikin warnanya, bikin kayak grid gitu ya, grid warna. Kalau merah dia akan buat beberapa diferensiasi, merah marun, merah jingga, merah apa seperti itu ya. Dan membiarkan kliennya memilih. Setelah dua elemen itu sesuai, warna dan motifnya, selanjutnya adalah tahap bikin plat. Jadi batiknya adalah batik plat, karena kalau cantik nggak nyocok dengan, maksudnya tidak bertemu ya dengan waktu, tenaga dan sebagainya. Karena setelah saya tanya berapa Bu minimal order, kalau minimal order sebenarnya nggak ada, cuman kalau cuma satu ya harus dari motif yang sudah saya punya agar dia tidak bikin-bikin lagi. Dan ternyata saya telisik setidaknya 10 ya, 10 kain, karena satu kain batiknya itu begitu jadi itu ukurannya adalah 2 meter 10 dan 1 meter 15. Satu kain batiknya itu, satu jadi itu harganya adalah 250.000. Tentu itu juga sangat customize ya, sangat tergantung dengan kerumitan pesanan dan segala macam itu. Nah cap batiknya itu menarik sekali ya. Beliau memberikan dua pilihan. Bisa pakai kertas yang agak kaku, beliau bikin peran sendiri, kreasi sendiri, dan saya baru tahu ternyata bisa seperti itu gitu ya.
atau bisa menggunakan plat pakai tembaga dengan harga 300-500 ya tergantung kerumitannya. Yang mana proses produksinya itu 2 minggu. Setelah plat itu jadi, tahap berikutnya adalah melakukan cap. Tentunya setelah kainnya dipotong ya. Prosesnya adalah dengan cara capnya tadi itu dicelupkan kepada malam yang sudah panas menempel malamnya. Kemudian dicap di kain yang sudah diletakkan di tempat yang khusus. Nah, ada bulu, kemudian di bawah bulu itu ada busa yang sudah dikasih air. Jadi busanya itu harus dingin. Sehingga ketika dicap batiknya itu menempel di kain, dia akan langsung beku. Sehingga bekunya malam tadi itu akan langsung menutupi area kain sesuai dengan motif cap tadi. Setelah dicap semua selesai, hal yang paling menantang ya, ternyata beliau melakukan semuanya sendiri karena beliau pernah buruh noise, istilahnya buruhkan memprojekkan kepada seorang dengan dilatih tertentu, ternyata hasilnya tidak memuaskan dan semuanya gagal gitu. Karena memang dibutuhkan ketelitian, kecermatan, kehati-hatian, dan beliau sangat menjaga sekali kualitas karena itu akan menjadi satu brand image mereka. Setelah dicap, tahap berikutnya adalah pewarnaan. Nah, jadi prinsip pewarnaan itu motif malam yang sudah dicap itu akan menjadi pembatas warnanya. Setelah itu barulah direndam segala macam. Prinsipnya kain yang tertutup malam akan mempertahankan warna asli dari kain tersebut. Kalau kainnya putih, setelah dicelup-celup warna, malamnya diangkat, warnanya akan tetap putih karena esensi dari malam itu adalah menutupi kainnya dari kontaminasi warna yang akan diberikan pada proses celup itu. Sampai dikeringkan 1 hari, beliau bisa menyelesaikan 15 batik gitu, kalau cuacanya bagus sehari itu. Jadi itulah proses panjangnya. Nah, masalahnya di mana? Sejauh itu saya menemukan 3 masalah. Yang pertama adalah beliau kalau presentasi tadi pitching tadi sangat tidak efisien sekali. Tadi ya bolak-balik membatik meskipun dengan miniatur, kemudian kembali mempresentasikan, oh salah warnanya nggak gitu, motifnya nggak gitu. Ya kembali lagi ngerevisi, bikin batiknya lagi, kembali lagi, dan beliau mengatakan bisa sampai 2-3 kali biasanya proses itu berulang sampai menemukan elemen yang tepat. Makanya beliau itu minta ajarkan, pengen gimana aja caranya biar cepet, apakah pakai komputer ataukah yang bisa gambarin ya. Sementara saya yang melihat itu langsung teringat 2 hal. Pakdora yang kita bisa langsung ganti warna kainnya, warna si bajunya itu, tambah dikit warnanya, kurangi dikit warnanya, jadi langsung selesai hari itu juga gitu. Atau dalam proses pembuatan motifnya saya langsung keinget sama batik fraktal gitu ya. Di batik fraktal yang saya pernah ke Sukabumi tempo hari itu, dimana di batik fraktal itu desainernya yang membuat motif itu bisa dengan mudah merumuskan motifnya. Jadi dia modular. Kalau ada bunga, kuncupnya ada berapa, tinggal dimasukkan atau tinggal ditambah atau dikurangi. Kalau ada burung, bulunya ada berapa, tinggal ditambah dikurangi. Satu sisi itu, dan untuk bisa menghasilkan itu saya harus tanya dulu pada rekan-rekan di Sukabumi, khususnya di Nusa Putra ya, yang sepertinya menjadi ambasadornya ya, atau penggawanya di sana ya, yang menaungi batik fraktal itu dari sisi akademisnya. Dan siapa tahu juga bisa menjadi kolaborasi mereka pengabdian juga ke Malang, kan lumayan juga ya, mereka bisa jalan-jalan ke sini. Itu pertama masalahnya, ketidakefisiensian ketika melakukan presentasi yang mana bisa dipangkas dengan teknologi. Yang kedua, sang ibu menyampaikan bahwa warna-warna yang diminta oleh klien itu sangat khas, customized. Jadi klien yang berbeda, warnanya pasti khas beda. Ya makanya dalam mencari warna itu beliau sampai bikin grid tadi ya, warna-warna. Kalau merah, merahnya merah yang kayak gimana. Setelah dipilih, beliau membuat resepnya, istilahnya beliau itu resep ya. Jadi beliau akan nulis resepnya, campurannya seperti apa untuk bisa menghasilkan warna itu. Nah, cuman setelah saya tanya bagaimana jika nanti ada pemesanan ulang, repeat order, apakah beliau bisa mengulang dengan warna yang sama? Beliau bilang bisa, karena beliau sudah nulis resepnya. Terus saya jadi tertarik, bagaimana dengan dokumentasi resepnya itu? Ternyata masih sangat tradisional, masih pakai buku ya, buku yang sudah sangat terlihat sering dibuka gitu ya. Dan yang sangat dikhawatirkan adalah kalau misalkan ya naudzubillah mungkin dimakan tikus, ketumpahan kopi, itu akan menjadi masalah baru di sana. Jadi ada potensi untuk dokumentasi. Jadi kalau kita itu GSM-nya gitu ya. Karena ketika saya tanya, kalau batik ini ketika sudah jadi, apakah klien juga akan diberikan capnya, diberikan resep warnanya? Ternyata enggak gitu. Kalau mendesain logo kan kita akan langsung berikan rasionya, berikan warnanya, hingga dia bisa diduplikasi kapanpun. Tapi kalau itu mungkin model bisnisnya ya, jadi tidak. Jadi capnya tetap punya ibu, warnanya juga hanya beliau yang tahu, sehingga kalau mau repeat order, instansi tersebut harus kontak perusahaan ibu lagi. Nah, jadi itu permasalahan kedua, dokumentasi proses desainnya ya, atau resepnya tadi itu. Nah, permasalahan ketiga, itu setelah kita diskusi, beliau bilang bahwa belum memaksimalkan sosial media. Karena beliau pernah jualan di Tokopedia, oh bagus mas, di Tokopedia itu online tuh bagus, tapi akun saya dicolong orang. Di Facebook juga pernah dicolong juga, jadi penipuan lomba hadiah gitu, ada hadiah gitu. Jadi itu juga masalah. Jadi dari investigasi awal
ya, sebelum melakukan pengabdian ini, saya menemukan 3 permasalahan tadi ya. Ketidakefisiensian pitching, dokumentasi resep, dan digitalisasi marketing promosinya. Dan melakukan hal seperti ini jadi penting. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman saya ketika di Bromo kemarin, mau mengajarkan editing CapCut ya, video, ternyata pesertanya sudah jago-jago editing gitu ya. Makanya perlu sebelum melakukan pengabdian itu, penting untuk melakukan sebuah observasi awal, agar apa yang kita ajarkan itu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Dari hasil diskusi itu, saya juga cerita tentang batik fraktal dan beliau sangat tertarik sekali. Cuman saya belum tahu ya mekanismenya seperti apa. Saya mungkin setelah ini harus segera kabari kawan-kawan di sana, tanya bagaimana mekanismenya, apakah memungkinkan melakukan pelatihan batik fraktal itu ke rekan-rekan ini, karena mereka juga ada kendala untuk menggunakan laptop segala macam, belum memanfaatkan teknologi dengan maksimal. Pelajaran yang berharga di sini, kita sebagai seorang desainer atau pembelajar desainer, laptop itu sudah familiar gitu. Tapi ketika di lapangan, banyak sekali rekan-rekan kita yang masih melakukan semua itu secara tradisional. Dengan kesadaran itu, berbagi ilmu sedikit apapun itu sangat bermanfaat. Mungkin rekan-rekan merasa gini doang, masa siapa sih yang nggak tahu ya, tapi ternyata memang ada yang tidak tahu. Itu rekan-rekan ya, hasil dari observasi awal rencana pengabdian ini. Semoga di situ kedepannya bisa ada kabar baik, terkoneksi lagi, dan bisa memberikan manfaat yang baik bagi rekan di Poncokusumo, pengrajin batik maupun rekan-rekan secara keseluruhan. Dan saya melihat ada potensi untuk bikin gimana ya kalau dibikin metode mendesain batik. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال.